Bangunannya dari zaman Belanda sangat minimalis sekali. Mungkin kalau dibanding dengan lapas-lapas yang besar itu, kita itu cuma satu blok. Kapasitas lapas Tasikmalaya cuma untuk 88 orang. 88 orang. Isinya berapa Pak? Pak Edi isinya berapa sekarang? 357 sekarang. Nggak layak mas, nggak representasi kita dari kulit lah, udah kita udah pemerintah kan yang. Jadi harapan Bapak ada relokasi ya Pak ya? Relokasi di tempat baru yang lebih representatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya semua. Selamat datang di podcast Lapas Tasik Gresik bersama saya Tini Suhayati. Kali ini kita ditemani oleh bapak-bapak yang ganteng-ganteng nih dari Lapas Kelas 2B Tasikmalaya. Yang pertama ada Bapak Kepala Lapas Kelas 2B Tasikmalaya, Bapak Davi Bartian. Selamat siang Bapak. Ya. Oke. Yang kedua ada Bapak Kepala Satuan Pengamanan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya, yaitu Bapak Yadi Suryaman. Selamat siang Pak. Siap. Oke, sehat ya Pak ya? Sehat. Yang ketiga kita juga ditemani oleh Bapak Engkus Kustiawan. Ya, beliau yaitu Kepala Urusan Umum Lapas Kelas 2B Tasikmalaya. Selamat datang Bapak. Alhamdulillah. Oke. Sehat-sehat semuanya ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang seputar Lapas Kelas 2B Tasikmalaya dan kegiatan yang dilakukan di Lapas Kelas 2B Tasikmalaya. Baiklah, kita mulai pembicaraan ini. Selamat siang Bapak Davi. Selamat siang, Neng Tini. Sehat. Sehat Pak, Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Pak, kapan berdiri Lapas Kelas 2B Tasikmalaya ini Pak? Oh Pak Engkus ya? Oke, Pak Engkus aja yang jawab deh. Oh iya. Berdasarkan berkas-berkas yang saya baca ya. Oh sebelumnya mungkin saya dulu ya masuk di Lapas Tasikmalaya itu tahun 2000. Oke. Ya, saya gali berkas-berkas dokumen-dokumen yang ada di Lapas Tasikmalaya ini berdasarkan catatan-catatan. Lapas Tasikmalaya itu berdiri sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya 1908. Wah, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia nih ya? Oh iya, mungkin perlu diketahui juga oleh semua bahwasanya kebetulan nih saat ini sedang ada rekon BMN. Nah, ada istilahnya sistem normalisasi Pak. Maksudnya barang milik negara yang perolehannya sebelum masa kemerdekaan dinormalisasikan, jadi tercatatnya nanti mulai dari Agustus 1945. Oke. Nanti mungkin sistem itu akan merubah catatan-catatan yang ada khususnya di aplikasi Simak BMN, bahwa yang perolehannya seperti Lapas Tasik ini yang semula katanya 1908 ya. Nah mungkin dalam sistem normalisasi BMN itu nanti ada catatan sejak kemerdekaan ke sini. Oh gitu ya. Jadi bangunannya juga dari zaman Belanda ya Pak ya ini ya? Bangunannya dari zaman Belanda, mungkin masih ada bangunan-bangunan yang sampai sekarang dari zaman Belanda, tapi ya beriring dengan jalannya waktu. Yang jelas ada renovasi ya Pak ya? Yang saya alami tahun 2012 kita merenov bangunan kantornya ini. Oke. Ya, khususnya lantai. Sehingga sebagus ini ya Pak ya? Tadinya ya alhamdulillah sekarang dengan anggaran-anggaran yang sudah memadai, sudah mencukupi, dan alokasinya pemanfaatannya juga yang semakin bagus. Jadi pelaksanaan kegiatan-kegiatan alhamdulillah dari tahun ke tahun khususnya di sarana dan prasarana terus mengalami perubahan ya Pak ya, perbaikan ya alhamdulillah ya Pak ya. Dan luasnya kira-kira berapa ya Pak ya ini ya Pak ya? Untuk luas tanahnya 2.910 meter persegi. Sedangkan bangunannya termasuk ruang perkantoran dan blok di dalam itu 1.923 meter persegi. 1.923 meter persegi. Ya untuk ukuran lapas ya kita ini sangat minimalis sekali.
Mungkin kalau dibanding dengan lapas-lapas yang besar itu kita itu cuma satu blok barangkali. Nah, kita satu. Mungkin dulunya ini rutan kali Pak Agus ya. Oh iya, dulunya rutan. Rutan ya. Tahun 2003 ada perubahan nomenklatur ya, dari rutan Tasikmalaya menjadi lapas kelas 2B Tasikmalaya. Otomatis struktur kepegawaian, maksud saya pejabatnya juga bertambah. Yang tadinya mungkin rutan itu karutan, KPR, pengelolaan dan pelayanan. Ya sekarang sudah berubah ya Pak berubah. ya? Ada perubahan 12 struktural di lapas kelas 2B Tasikmalaya. Kapasitas berapa Pak Gus? Emang 88 itu udah dari dulu? Sebetulnya kapasitasnya jadi 88 ya Pak ya? Orang? Karena ada memperhitungkan ruang gerak, terus kebutuhan ventilasi yang tadinya dari awal 150 orang, ternyata setelah dihitung ulang ada rumus-rumusnya, jadi memperhitungkan ruang gerak satu orang dalam radius berapa meter dalam satu ruangan. Nah makanya dari 150 orang itu setelah dihitung ulang kapasitas lapas Tasikmalaya cuma untuk 88 orang. 88 orang. Ya, isinya berapa Pak? Pak Yadi isinya berapa sekarang? 357 ya sekarang itu. 357. Nah, itu perhitungan ini Pak kemarin memang sudah dicek ulang Pak ya untuk kapasitas hunian 88 itu. Nah, jadi berdasarkan surat edaran yang di tahun 2005 itu pernah ada terbit tahun 2005. Nah, surat edaran itu mengacu surat edaran sebelumnya tentang tata kelola bangunan hunian warga binaan itu tahun 95. Sebelumnya itu ada penghitungan rumus cara menentukan kapasitas bangunan, kapasitas hunian. Itu luas bangunan dibagi 5,4 meter persegi. Nah, itu sudah jadi rumusnya Pak, 5,4 meter persegi. Jadi, nah, itu perhitungan misalkan luas bangunan kamar 20 meter. Nah, itu tinggal dibagi 5,4. Jadi kurang didapatkan lebih 4 orangan gitu. Satu kamar 4 orang ya Pak ya? Nah, kalau luasnya 20 meter persegi berarti dibagi 5,4 ya kurang lebih untuk, jadi satu kamar itu untuk 4 orang. 4 orang aja ya. Sedangkan sekarang itu ada berapa kamar Pak? Ada 24 kamar. Oke. 24 kamar yang 2 kamar itu khusus untuk strap cell, itu memang kecil sih, dihuni untuk 1 orang. Terus kemudian 1 kamar khusus untuk blok wanita. Jadi kalau menurut perhitungan Pak Yadi tadi, kira-kira berapa orang di kapasitasnya sebetulnya ya? Kalau kemarin sudah kita perhitungkan, sudah dihitung ulang ya, betul nggak sih kapasitas 88? Ya, kurang lebih hampir sama lah. Hampir ya Pak ya. Tapi diisi sekarang 357 orang. Berarti overcrowded ya Pak ya? Sudah over ini ya. Kemudian, memang udah nggak layak lah sebenarnya, nggak representatif ya. Tapi boleh buat lah, namanya kita instansi pemerintah kan yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan juga pelayanan perawatan kepada para warga binaan ya. Lapas Tasikmalaya memang cukup kecil ya, dan juga letaknya ini di tengah kota ya Pak ya? Kota ya, di tengah kota. Tentunya ini juga merupakan jadi seni tersendiri buat saya selaku pimpinan di sini ya. Dari berbagai tempat selama saya melaksanakan tugas ya memang berbeda-beda ya luasan wilayah dari masing-masing kantor itu ya. Di Tasik ini cukup kecil ya, dan juga letaknya di tengah kota sehingga dibilang strategis ya, dan juga dibilang rawan juga rawan ya, karena di tengah kota, dan juga bisa pelayanan pelaksanaan pembinaannya juga jadi kayak kurang maksimal ya, gitu kan. Jadi apa boleh buat lah dengan kondisi yang serba terbatas ini, kita tetap semangat lah teman-temannya ya, di seluruh jajaran ya, di seluruh seksi ya, melakukan tupoksinya dengan sebaik mungkin sehingga ya dengan fasilitas yang kecil ya, sarpras yang kecil ya, tidak menutup kemungkinan atau tidak mematahkan semangat kita untuk selalu maksimal ya Pak. Kontribusi yang terbaik. Oke, siap. Tapi menurut Bapak ya, dengan keadaan
lapas seperti ini nih dengan luas seperti ini nih dan di tengah kota, apa sih harapan Bapak sebetulnya ke depannya gitu? Ya tentunya ya dari sisi pelayanan ya juga fasilitas, kami sih inginnya ya kondisinya yang representatif lah ya, untuk misalnya ada lahan pertanian, kemudian juga jumlah istilahnya fasilitas yang ada juga kamar-kamar yang tidak terlalu padat ya. Tapi ya kita cuma bisa berupaya menyampaikan kekurangan yang dari kita, baik Sarpras, SDM dan juga fasilitatif ya, sehingga kami bisa melaksanakan tugas secara benar gitu. Dari fungsi pengawasan kita bisa maksimal, fungsi pelayanan bisa melakukan pelayanan dengan baik, tempat-tempatnya sudah ada. Dari sisi fungsi pembinaannya juga bisa berjalan dengan baik. Jadi itu harapan kami. Tapi dengan kondisi yang ada, ya saya juga cukup bangga. Ya fasilitas yang kecil ini kita juga istilahnya nggak mau kalah dengan lapas-lapas yang lain ya, yang luas gitu kan, dalam pelaksanaan tugas, kreativitas, kemudian juga potensi-potensi ya, baik SDM petugas maupun potensi-potensi warga binaan untuk secara maksimal bersinergi mereka ya, untuk bisa memberikan satu perbaikan ya, dan juga maksimal dari kegiatan pembinaan dan juga pelayanan. Ya, ada rumah dinas sih Pak? Oh ya, kita memiliki rumah dinas di 2 tempat justru Pak. Mungkin kalau di UPT lain rumah dinas biasanya berdampingan dengan lapas ya. Nah justru kita yang satu rumah dinas pimpinan kepala di daerah Gunung Pongpong, kurang lebih ada 2 kilo lah kurang lebih kurang. Yang satu ada rumah dinas buat pegawai yang justru lebih jauh, sekitar 4-5 kilo dari lokasi ini. Cuma 2 kita punya. Jadi hanya 2 ya Pak? Daerah Ciberem. Daerah Ciberem, ya. Daerah Ciberem. Cibodas kan? Dan itu alhamdulillah dirawat itu. Masih ada ya Pak ya sekarang? Jauh dari lokasi kantor, masih ditempati oleh pegawai juga. Oh, ada yang tempatnya? Iya. Bapak Kalapas di mana Pak? Ya kalau untuk rumah dinas ya tentunya dengan kondisi yang ada ya, saya tugas kemana aja selalu istilahnya ya udah memanfaatkan fasilitas yang ada. Kebetulan di Tasik ini ya rumah dinasnya cukup jauh juga dari kantor ya. Kalau dari sisi strategis untuk mengambil tindakan kalau seandainya terjadi apa-apa ya, saya sebagai seorang pimpinan mungkin bergeraknya agak membutuhkan waktu ya Pak ya, ada waktu ya. Dan juga ya makanya paling tidak ya teman-teman pejabat yang lain juga untuk alhamdulillah mereka sudah punya rumah masing-masing kan. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya kan gitu. Ya di satu sisi memang paling tidak ada fasilitas seperti itu, tapi udahlah kita akan bertugas siap ditempatkan di mana saja. Iya, siap. Jadi ya mau nggak mau. Betul Pak. Fasilitas yang ada di situ kita manfaatkan, kita berdayakan. Potensi SDM petugas yang ada juga kita berdayakan, warga binaan, Sarpras yang ada semuanya lah. Pokoknya kita tinggal menyesuaikan ya, melaksanakan tugas sesuai dengan SOP gitu. Tidak membuat permasalahan-permasalahan ya, bersinergi dengan teman-teman penegak hukum yang lain gitu. Kemudian juga stakeholder, pemerhati pemasyarakatan ya, banyaklah di Tasik ini kegiatan-kegiatan yang bisa kita eksplor ya. Dari sisi pemberdayaan warga binaannya ini. Masalah ini Pak, kegiatan di lapas dengan memanfaatkan menurut tadi kan kata Bapak ya, dengan sarana dan prasarana yang seperti ini gitu ya, yang terbatas. Sebetulnya apa saja sih kegiatan yang ada di lapas ini untuk warga binaan Pak? Ya terus terang ya, untuk kegiatan pembinaan ya di dalam lapas itu ada 2 bagian besar, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian kita arahkan ke pendekatan keimanan dan juga mental agamanya. Pembekalan ya Pak ya, pembekalan. Ya dengan adanya kita kerjasama dengan Kementerian Agama, ada pihak-pihak terkait, kemudian juga pemberian pengetahuan yang lain seperti wawasan kebangsaan dan sebagainya. Tentunya ini juga kan dibantu oleh sumber daya yang internal juga ada ya. Juga saya juga ada bisa memberikan
motivasi dan juga memberikan pelajaran tentang agama dan juga dari luar ya. Dan juga untuk pembinaan kemandirian ya, kita mencoba menseleksi ya, para warga binaan yang punya keahlian dan juga potensi, dan juga kita melakukan pembelajaran ya, pemberian latihan keterampilan. Yang saya lihat di sini udah cukup banyak nih di Lapas Tasik nih, ada kerajinan ya seperti kita duduk ini apa ya? Nah, Hasil karya ini. ini Hasil adalah karya ya, hasil Pak? karya warga binaan nih. Ya, mau satu set meja ini kerajinan rotan sintetis ya. Memang dalam pengerjaannya cukup lama nih. Ya. Berapa lama nih Pak satu set ini? Kurang lebih hampir sebulan kalau nggak Sebulan? salah, ya. Ya karena memang tenaga kerjanya terbatas ya. Tenaga kerjanya terbatas, dan juga yang ini sambil pembelajaran ini sambil istilahnya pengkaderan ya. Oke. Yang sudah bisa nanti bisa Mengajarkan lagi Pak ya. dan juga diawasi oleh teman-teman petugas juga dari kegiatan kerja ya, melakukan pembimbingan dan sebagainya. Ini pernah Kemudian dijual? juga ya, Pernah dijual kemana aja Pak? oh pernah, ini udah kemana-mana ini, udah ke mancanegara malah ya. Oke, mancanegara. Kemana aja nih Pak? Lubuk, Raja Pola ya, kemana aja. Ke Vietnam Pak. Ke Vietnam, oke. Enggak, kalau untuk ini masih lokal ya, kemarin juga Tapi yang jelas instansi pemerintahan sudah mengenal, khususnya di Tasik. Sudah tahu ya Pak ya, kita punya produk gitu ya Iya. Pak ya. Karena juga Pak Wali Kota Tasikmalaya kemarin juga menginstruksikan seluruh Forkopimdanya Untuk pesan ya Pak ya? ya untuk pesan ke sini ke kita. Ya lumayan lah gitu kan. Dari satu sisi hasil kerajinan kita diakui kualitasnya, kemudian juga dari sisi penghasilan para warga binaannya bisa mendapatkan hasil ya yang disimpan dalam tabungan ya, sehingga Iya. pada saat nanti bebas bisa ada bekal, Bekal ya, Pak ya? materi paling tidak. Kemudian juga ada pembuatan sendal jepit, sendal hotel, kerajinan-kerajinan yang lain, dan juga ini pertanian kita ini cukup maju nih. Pertanian ya Pak. Hidroponik ya. Oke. Walaupun dengan lahan Iya, dengan lahan minimalis kecil. ya Pak ya, Iya. dengan hasil maksimalis. Permintaannya cukup tinggi sebenarnya. Iya. Permintaan cukup tinggi itu. Tapi kayaknya kita hanya bisa mensuplai sedikit karena memang lahannya Kurang ya nggak Pak ada. ya. Cuma kita manfaatkan beranggang. Ya mungkin satu bulan tuh bisa panen 70 kilo, 80 kilo lah. Oke. Itu kita sudah punya pasar loh. Pasarnya di mana aja Pak nih Pak? Di mall loh. Mall. Sudah cukup ini loh, nggak bukan. Mall di Tasik ya Pak ya? Oh, mall di Tasik ya, di Oke. Asia Plaza. Ya. Iya. Itu mall terbesar. Mall terbesar di Oke. Tasik ya. Di Ciamis nggak ada ya? Nggak ada Pak. Ada. Belum ada ya? Belum Belum ada. ada di Ciamis, belum ada Belum Pak. ada. Tapi tidak menutup kemungkinan ya Pak ya? Ya, jadi begitu dipanen, ditanam ya, kemudian udah mulai mau panen, dipanen ya, iya. dikemas. Dan dikemas kita ada kemasan tersendiri dan kita sudah punya brand. Brand tersendiri Merek, ya Pak ya, merek merek. ya Pak ya. Apa Haskana. mereknya? Haskana. Hasil karya dari bidang. Oke, tepuk tangan dulu sebentar. Asik ya. Haskana asik ya Pak ya. Nah, jadi begitu selesai dipanen, dikemas, langsung on the way ke Mall ya Pak ya. langsung dibayar, Langsung habis Pak. langsung habis. Kan permintaan cukup tinggi di sana. Iya. Ya kan gitu, bisa 200 kilo seminggu. Kita hanya bisa mensuplai mungkin satu bulan tuh 80 kilo atau paling banyak 100 kilo lah. Kurang ya Pak ya, masih Iya. masih Demandnya harus banyak, ya, Pak. suplainya sedikit kan gitu. Oke. Jadi seperti Sayang itu. juga ya Pak ya. Iya, tapi itulah. Iya. Tapi kita patut bangga karena kita punya pasar. Iya, benar. Ya Sudah kan? diakui lagi ya Sudah Pak ya. diakui ya. Karena begitu masuk pagi sore udah habis. Wah, Mantap. mantap ya. Ya kan gitu. Mantap. Bikin apa Pak Coy? Mungkin beda rasa ya. Apa beda ya? rasa kali ya, karena gimana ya, mungkin perawatannya atau cara metode tanamnya mungkin agak bagus kali. Jadi Kayaknya Pak kualitasnya Coy juga. Bikin dicampur sama Indomie Pak jadi. Makanan. Tapi Campur enak, Indomie, emang enak. pakai cengeknya Pak ya. Iya. Jadi Lada. Pedes-pedes bagaimana gitu ya. minyak double. Coy. Double. Minyak double, Pak Coy-nya 2, tambah nasi. Oh gitu. Spesial. Sangu Spesial. dan kalau bahasa Sunda bilang kejo ya. Kejo. Sangu dan kejo. Plus telur ya, telur. Terus telur, oke. Telur, Pak. Proteinnya. Baik, baik, baik. Bagus. Luar biasa ya, Pak, luar Di biasa. sini nih, udah kira-kira lapas itu berapa kali renovasi Pak Bos? Saya kan baru di sini. Kalau yang dibilang agak besar gitu ya, kita menambah ruangan tahun 2012 itu kan lantai perkantoran lantai 2 itu tadinya letter U Pak. Sekarang nah yang tengahnya itu dibuat ruangan untuk ruangan umum, Kesobat TU sama ruang humas.
Ya, itu yang Tambahan ya, yang Pak, ya? dibilang agak besar. Untuk pemeliharaan tiap tahun ya tidak termasuk renovasi ya, tidak masuk belanja modal maksud saya. Untuk pemeliharaan rutin tiap tahun ya salah satunya perbaikan ruangan aula, terus pos 1, pos 2, pagar di depan, ya itu yang rutin tiap tahun. Cuma renovasi yang terbilang agak besar itu tahun 2012 penambahan ruangan perkantoran. Karena ini tahun 2012. Lu udah berapa kali karutan sampai kalapas? Kalau nggak salah 12 apa 13 ya? Pada ke 13. Ke 13 Pak sekarang. Waduh, 12 angka hoki. Angka oke. Pak Yadi, melihat ini ya, kan isi sekarang tuh 357 nih. Menurut Pak Yadi, apa sih dampaknya kepada keamanan di dalam nih Pak? Ya tentu banyak faktor lah, bukan hanya segi keamanan saja. Dari segi kapasitas 88 yang diisi setelah 357 tentu Ada dampak ya Pak ya? ada dampak yang bisa memicu gangguan keamanan ketertiban dari overkapasitas ini, overcrowded ini. Misalkan di dalam kamar itu, contoh ya, salah satu contoh di dalam kamar dia untuk satu kamar misalkan diisi hanya untuk 5 orang misalkan. Karena kan kamar kita ini ada yang kecil, ada yang besar. Ya, nah katakanlah misalkan yang kecil ya kapasitas misalkan untuk yang 4 atau sampai 5 orang misalkan. Ternyata diisi sampai 12 orang, tentu kan akan rebutan lampak untuk tidur. Oke. Nah, kalau seumpama dia rebutan lapang untuk tidur, itu kan bisa terjadi gangguan keamanan ketertiban, katakanlah misalkan perkelahian di dalam. Mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi. Nah, itu kan contoh kecil. Itu akibat dari overcrowded. Itu salah satunya. Kemudian juga bisa menimbulkan penularan penyakit-penyakit Iya. semacam mungkin penyakit abjad. Apa tuh Pak penyakit abjad? TBC. Gatel-gatel. TBC, Itu gatal-gatal. kan salah satu akibat atau dampak dari Overcrowded ya Pak ya. Nah, selama ini apa sih yang dilakukan oleh Bapak gitu untuk mengatasi ini nih, apa namanya, overcrowded ini gitu? Yang tentunya kita lakukan secara persuasif ya. Di zaman sekarang kita lakukan secara pendekatan persuasif dengan mengedepankan hak asasi manusia sesuai dengan Kementerian kita, Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian ada beberapa langkah, misalkan kita lakukan pemindahan ke lapas lain. Dengan melakukan pemindahan ini alasannya untuk kegiatan pembinaan. Salah satu juga untuk menjaga keamanan di kondisivitas keamanan di lapas stasiun. Karena kalau nggak dipindah, tidak akan penuh terus. Karena kita ini unik sebenarnya. Udah hanya lapas kecil, ada di bawahi satu kota Tasik, satu lagi kabupaten Tasik. Masing-masing ada kejaksaannya, ada kejaksaan kota, ada kejaksaan kabupaten juga ya. Polres kota, Polres juga sama, Polres kota, Polres kabupaten. Jadi ada titipan dari titipan tahanannya dari dua itu ya Pak ya, dua instansi ya Pak ya. Itu yang mengakibatkan terusnya jumlahnya semakin bertambah terus ya Pak ya. Mungkin ditambah lagi mungkin faktor tingkat kriminalitas di Tasik kota dan kabupaten juga ya terbilang cukup tinggi lah. Kalau dibilang tinggi banget juga enggak, tapi ya cukup tinggi ya Pak ya. Pernah kita ngoper ke Kuningan 20. Iya. Karena ngoper ke Kuningan 20. Besoknya datang 22. Malah nama ya Pak ya. Malah nombok 2 ya. Nombok 2. Bukannya berkurang tapi malah bertambah ya. Tapi itu pemindahan itu dilakukan secara rutin ya Pak ya. Ya sesuai kebutuhan lah. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan kalau pemindahan. Kalau yang dilakukan rutin ya mungkin razia itu rutin. Kalau razia itu kita rutin.
Kalau pemindahan itu sesuai kebutuhan. Razia juga dilakukan ya Pak ya setiap. Oke. Tapi saya penasaran ini Pak Bos, mobil dinas itu atau kendaraan dinas itu? Punya ya? Berapa Pak? Ada berapa Pak Bos kendaraan dinas? Kendaraan dinas itu kita punya 1 buah Panther untuk operasional Pakalapas. Karena jauh ya Pakalapasnya, jadi harus pakai itu ya. Kemudian kita juga 1 Kijang yang sudah tua itu, tapi alhamdulillah karena perawatan yang rutin Masih ya, kuat. untuk operasional ya. Punya 1 buah ambulan, kemudian ada Transpas. Ada 4 ya Pak ya, 4 mobil. Motor? Ada tempat, motornya ada juga. Ya, ada 3. Motor sudah tua-tua. Motor tapi tua masih sudah tetap 3, ada 3. Yang pakai juga orang tua-tua Iya, kalau pakai orang ya. tua. Yang makainya juga orang tua-tua ya. Karena yang muda-muda sudah enggak mau. Sudah Udah out of date, udah ketinggalan zaman motornya gitu ya. itu kalau Kadang-kadang dibilang dibentak dulu baru nyala tuh motornya. ditendang Jadi itu dulu motor, baru nyala ya Kalau Pak ya? gas dikenceng itu malah kayak meriang gitu. Oh gitu, ngegibrik ya Pak ya. Sesuai umurnya lah. Kalau dibawa kebut sampai Itu rumah disimpan di setengahnya. mana Pak? Parkirnya itu di mana disimpannya? Ya sebetulnya karena lahan juga ya, kembali ke lahan juga. Iya, itu ya. selalu rebutan parkir loh Pak Bos. Iya, selalu. Ada rebutan parkir juga ya Pak? Termasuk lahan juga karena Kadang-kadang kalau pas ngalah, parkirnya di ujung nggak kedapetan. kondisi tempat kita ini dari pas pintu utama PDO cuma mungkin 3 meter langsung ke jalan raya. Oh, iya. Jadi kita tidak punya tempat parkir khusus, ya akhirnya di bahu jalan. Termasuk mobil kendaraan maupun motor. Petugas kita datang pagi-pagi itu bukan karena rajin ya. Iya, Pak. karena rebutan parkir ya Pak ya biar kebagian. Apalagi di musim hujan pada pengen masuk di dalam. Di dalam halaman. Makin sulit keluar ya Pak ya, kalau udah masuk sulit keluar gitu ya karena kehalang Kita yang senang lain. ini, lapas yang minimalis gitu ya. Campernik. Campernik ya, saking camperniknya parkir pun tidak kebagian ya Pak Kalapas. Harus ngalah. Ayo harus ngalah ya. Oke, seru banget ya pembicaraan kali ini. Bapak, terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak untuk kemajuan lapas ini biar pembinaan juga parkir juga ya Pak ya bisa Bapak nanti kebagian gitu. Apa harapan Bapak? Intinya mungkin bangunan lapas kali ini kita sesuai kekinian lah. Kekinian, ya. Zaman kayak lapas zaman now gitu. Harapannya apa nih Pak? Bangunan Ya, memang lapas ya. zaman old gitu. Zaman old. Ya memang kondisi lapas Tasik ini kan memang cukup kecil ya, tapi ya kami seluruh petugas tetap semangat ya, memberikan kontribusi yang baik lah. Ya tentunya juga ada upaya-upaya dari kami yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya. Baik kota kabupatennya barangkali ya gitu. Mereka punya tempat atau lahan yang istilahnya bisa dihibahkan atau mungkin karena mereka pun juga sudah sering kunjungan ke sini dan melihat sangat prihatin. Keadaan di sini udah tahu ya Pak ya. Ya tentunya mereka mempunyai satu solusi seperti itu karena beberapa kali disampaikan ke saya untuk disiapkan lahan khusus ya yang nantinya akan dibangun lapas. Ya saya sih sebagai ini kan terima kasih dan juga sambil menunggu proses selanjutnya. Tapi upaya-upaya itu adalah merupakan satu keinginan ke depannya. Ya tentu seperti yang saya bilang tadi untuk kegiatan semuanya jadi serba ideal lah paling tidak. Ya mendekati ideal lah kan gitu. Pembinaannya bagus, ya kan. Mereka juga di sini sarana prasarana mereka untuk selama menjalani masa pidana di sini juga ya bisa tenang kan gitu, tidak terganggu dengan masalah-masalah yang lain. Kemudian juga pemberdayaan potensi mereka ya, kemudian juga kegiatan-kegiatan pembinaan bisa berjalan dengan baik lah, dan juga kalau sudah baik kan pasti hasilnya maksimal. Ya kan gitu. Betul. Akan bagus ya kan gitu. Oke. Ya mungkin nanti banyak dari sini ya paling tidak mereka punya keterampilan yang baru ya kan gitu, bisa tempatnya ada sebenarnya banyak kita kegiatan-kegiatan yang tapi karena kadang-kadang terkendala tempat harusnya kita bisa mengadakan 10 kegiatan mungkin 1 atau 2 dulu gitu kan. Kalau ada tempatnya bisa 10 sekaligus kegiatan berarti sudah 10 keahlian yang mereka dapatkan gitu. Keterampilan yang mereka dapatkan gitu. Kalau cuma 1, 2 ya udahlah. Ya seperti kita mau bikin lahan pertanian, perikanan, peternakan kan untuk pelatihan itu kan sekarang
istilahnya ketahanan pangan sangat diperlukan di dalam kondisi sekarang kan gitu. Ya, mereka bisa bertani, bercocok tanam, memelihara ternak, ya kan gitu, baik ternak unggas maupun ikan kan gitu, macam-macam lah. Ya, yang memberikan hasil langsung, dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan mereka nanti kan gitu. Ya, kita nggak bisa. Mungkin ada dari dinas pertanian, dinas peternakan ingin membantu kan, misalnya ada mereka untuk memberikan pelatihan, tapi karena di mana? Iya, Pak. Kan gitu. Lahannya ya, Pak ya. Jadi masalahnya di lahan itu ya, Pak ya. Ya tentunya ya bukan berarti istilahnya kita nanti nggak bergerak dengan lahan yang ada ya, kita berupaya seperti itu. Kedepannya mungkin barangkali dari pemerintah ya, karena pemerintah yang punya kewenangan kan untuk memberikan lahan, ya dana dan sebagainya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kan gitu. Untuk supaya pembinaan para warga binaan ini bisa mereka kembali ke tengah masyarakat, ke tengah keluarga ya, menjadi orang yang baru gitu, punya keterampilan dengan bekal keterampilan itu ya, hukum ya kan, tidak melanggar pidana lagi, sehingga mereka bisa hidup normal seperti biasa. Ya, betul. Jadi harapan Bapak ada relokasi ya Pak ya, relokasi di tempat baru yang lebih representatif gitu ya Pak. Oke ya, terima kasih. Seru banget ya ini pembicaraan dengan bapak-bapak ganteng ini. Terima kasih Bapak Kepala Lapas Kelas 2B Tasikmalaya, Bapak Davi Bertian, Bapak Yadi Suryaman, dan Bapak Angkus atas informasinya. Mudah-mudahan ini sebagai bahan informasi ya Pak ya. Kemudian masyarakat bisa tahu Lapas Tasikmalaya itu seperti apa. Oke, terima kasih Bapak atas perbincangan yang sangat seru ini. Mungkin di lain waktu kita akan bisa ketemu lagi ya Pak ya, dengan bahasan yang lain yang lebih seru lagi, oke? Siap. Pak Yadi kayaknya nih masih ada unek-unek nih. Nanti Pak Yadi kita akan sambung kembali di podcast berikutnya. Oke, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Baiklah, Baraya Tasik, Lapas Tasik semua, begitulah pembicaraan kita yang sangat seru dengan Bapak-bapak dari Lapas Kelas 2B Tasikmalaya. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi buat Baraya sekalian. Mungkin ada yang mau mau daftar gitu. Jangan, kalau mendaftarkan diri jangan Pak. Mendaftarkan diri jadi WPP jangan ya. Mungkin mungkin akan ikut jadi petugas lapas, boleh. Nanti berikutnya mungkin ada pembicaraan dengan Pak Yadi tentang bagaimana sih jadi petugas lapas itu seperti apa begitu ya. Oke, Baraya sekalian, sekian pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Jangan lupa kritik dan saran ke @lapastasik medsos di Instagram kami, dan sampai jumpa. Oh iya, jangan lupa like and subscribe di podcast kami. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.